banyak hal yang belum selesai, iya kan? Ya. Itu manusiawi. Yang dia mimpi, siapapun itu pasti mau mimpikan, menginginkan, mengharapkan mimpi dia itu disempurnakan, dilanjutkan orang yang akan menggantikan dia, sehingga siapapun calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem nanti, salah satu syarat yang harus terpenuhi, harus disanggupi adalah melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang belum selesai sampai hari ini. Siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi. Perlu kita ketahui, antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda atau pertentangan yang benar-benar. Jokowi ini adalah orang yang bekerja dan berpikir. Harusnya Anies ini adalah orang yang tidak bekerja dan tidak berpikir. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius. Jika dipercaya untuk memerintah, Anies tidak akan sok-sokan atau jadi jagoan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengatakan, jika ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipercaya rakyat memimpin Indonesia, maka dia tidak akan sok-sokan hingga merasa benar sendiri. Effendi menjelaskan jika Anies terpilih menjadi presiden, maka capres dari Nasdem itu akan mengapresiasi hasil kerja Presiden Joko Widodo sebagai pendahulu. Menurut dia, keberhasilan rezim terdahulu harus diteruskan demi menciptakan pemerintahan yang sehat. Sementara itu, kata Effendi, perubahan beserta inovasi juga akan dilakukan oleh pemerintahan Anies. Hal itu dilakukan demi merespons tuntutan dan perkembangan zaman. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, menempatkan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai. Hal ini dikatakan Ahmad Ali menyusul adanya penilaian bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024. Apalagi menurut Ahmad Ali, Nasdem masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan membantu Presiden Jokowi. Ia lantas mengakui tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk. Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melakukan program-program yang sifatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara yang belum sesuai perlu diperbaiki. Ia juga menyampaikan tak elok rasanya jika program dari pemerintahan sebelumnya dihapus tiap berganti tampak kekuasaan. Menurut Ahmad Ali, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya. Elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi capres, kini publik mulai bosan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya, narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa capres mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Tak sejalan dengan gembar-gembor Nasdem
yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal membentuk koalisi perubahan. Memang kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur capres-capres lainnya juga bakal melonjak. Melihat situasi ini, Adi menyebut deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu, Parpol harus giat melakukan kerja-kerja politik untuk mendongkrak tingkat elektoral kandidat capres masing-masing. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua. Menurut survei sejumlah lembaga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem pada Oktober lalu. 2 bulan sebelumnya, Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Selain dua nama itu, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga digadang-gadang menjadi capres. Malahan nama Ganjar unggul dalam berbagai survei elektabilitas capres melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian, sejauh ini belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai capres peserta pemilu 2024. Pendaftaran capres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Survei terbaru Poltreking, Erick Thohir cawapres nomor 1 di Pilpres 2024. Hasil survei Poltreking Indonesia yang diselenggarakan 5 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa calon wakil presiden terkuat menjelang Pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Nama Erick Thohir terus melejit meninggalkan bakal cawapres lainnya seperti AHY dan Sandiaga Uno serta Ridwan Kamil. Cawapres terkuat, kata Hanta, karena Menteri BUMN itu juga cukup masif pergerakan politiknya, yang juga dipersepsikan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Erick juga kerap disanding-sandingkan dengan Ganjar. Misalnya, kalau AHY kerap disandingkan dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga kerap disandingkan dengan capres-capres lainnya. Sehingga dari 3 nama kelihatan di Jakarta barometernya. Dijelaskan Hanta Yuda, preferensi basis pemilih Presiden Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Erick Thohir sebagai cawapresnya. Dikatakan belakangan image di masyarakat ini cawapresnya Jokowi itu Ganjar Pranowo. Kalau capresnya Ganjar, pasti Erick Thohir sebagai cawapres. Hal itu dapat terlihat belakangan ini bahwa Ganjar melalui kode-kode politiknya yang dinamis. Kemudian beberapa kali disandingkan Erick Thohir punya brand connection yang sama dengan kedua Ganjar dan Jokowi. Selain itu ada faktor kinerja, kedekatan Erick kepada Jokowi dan faktor kedekatan preferensi kepada Ganjar Pranowo. Ketika pemilih Ganjar itu cenderung merekomendasikan cawapresnya Erick. Begitu juga sebaliknya pemilih Erick cenderung capresnya Ganjar Pranowo. Dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode Stativit Multistage Random Sampling dengan jumlah sampel masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan margin of error lebih kurang 3,1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas 10 cawapres potensial pada masing-masing provinsi. Di DKI Jakarta, pada simulasi 10 cawapres potensial, elektabilitas Erick Thohir 17,2%, di Banten Erick Thohir 11,7%, di Jawa Barat Erick Thohir 10,3%. Yang mengejutkan, di Jawa Tengah, pada simulasi 10 cawapres potensial elektabilitas Erick Thohir mencapai 25,4%,